Karena mereka juga mengakses kontak, ruang memori ya, seperti foto, video yang ada di handphone kita itu bisa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mensupport channel ini. Hingga saat ini saya selalu bersemangat untuk membahas mengenai finansial ya, terutama pinjaman online. Dan saya selalu mendoakan kalian semua semoga permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu bagi kalian yang belum bergabung di grup, silahkan bergabung di grup. Kita saling menguatkan, saling menginformasikan, saling membantu satu sama lain di dalam grup itu agar kalian tidak sendiri ya. Jadi di sana banyak teman-teman yang gagal bayar juga, sehingga kalian sama-sama saling memberikan informasi mengenai masalah pinjaman online. Tujuannya itu untuk agar kalian lebih memahami konsekuensi pinjol itu sebenarnya seperti apa ya, agar tidak terjadi down, depresi ya, panik berlebihan. Jadi pinjaman online aku laku ini sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Namun di sini perizinannya mereka ambil semua ya. Di sini coba kita lihat ya. Sebelum saya membuka aplikasinya, ini teman kita ini gagal bayar selama 2 tahun lebih ya. Nah, di sini ya, akses yang diambilnya itu kamera, lokasi, perangkat di sekitar ya, lokasi ini, ponsel, kalender, kontak, mikrofon, ruang memori. Sementara OJK menetapkan untuk pinjol legal itu hanya bisa mengakses 3 saja ya, camilan, kamera, mikrofon, dan location, cuma 3. Tetapi ini kok banyak dari teman-teman itu yang bingung, ini kok bisa juga mengakses kontak. Nah, jadi aku laku ini sebelumnya ini kan aplikasi jual beli online ya, marketplace, dan mereka membuka pinjaman online yang namanya Asetku di dalamnya ya. Seharusnya menurut saya ini harusnya dipisah, karena kan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa fintech pinjaman online itu tidak boleh mengakses lebih dari 3 ya. Sementara ini ya mereka ngakses juga kontak. Nah, oleh karena itu yang sering kalian bertanya, tentu mereka bisa dong menghubungi data kontak ya, bisa saja ya. Ada beberapa saya mendapatkan info bahwa teman kita itu tidak mencantumkan daftar kontak tersebut sebagai kontak darurat, tetapi daftar kontaknya dihubungi. Nah, ini sudah melanggar peraturan ini DC pinjol aku laku ini ya. Kenapa bisa? Ya bisa, karena mereka juga mengakses kontak, ruang memori ya, seperti foto, video yang ada di handphone kita itu bisa mereka ambil semua. Nah, seharusnya dipisahkan ya. Ini dia menyatu. Mengapa aku laku ini tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai fintech P2P lending, tetapi Asetkunya aja yang terdaftar ya. Aku lakunya menurut saya terdaftar sebagai perusahaan pembiayaan. Nah, aku laku sebagai perusahaan pembiayaan, makanya tidak ada sebutannya aku laku di daftar pinjam online yang sudah berizin di OJK. Tetapi namanya Asetku, seharusnya dibedakan. Ini sama saja bahwa peraturan fintech tersebut tidak diikuti. Ya. Ini sama saja AFPI sebagai pengawas fintech tidak terlalu serius dalam hal ini. Karena ini aku laku juga mengakses kontak ya, seharusnya dibedain aku laku sama Asetku. Karena Asetku yang terdaftar di pinjaman online, sementara aku laku aplikasi marketplace jual beli online itu sebagai perusahaan pembiayaan ya, atau multiguna. Di sini kita lihat ya di dalam aplikasinya. Di sini cukup lama ya. Jadi ini daerahnya daerah Sumatera ya, salah satu subscriber kita yang gagal bayar. Ini saya ambil sebagai referensi buat kalian semua ya, bagaimana mengenai keterlambatan selama 857 hari itu kira-kira 2 tahun 4 bulan ya. Jadi ini sudah diguyurnya ya, sudah diangsur. Di sini kan bisa kalian angsur. Jadi buat kalian yang ingin angsur di aplikasi aku laku itu bisa. Nah, misalnya di sini bayar sekarang, di sini bisa ya. Dulu ini aplikasi aku laku ini dia bisa mencicil sebesar 50.000 ya minimal.
Jadi sekarang mereka mengubah kebijakan ya, hanya bisa minimal 100.000 sekarang minimalnya. Ini bisa diansur ya, dicantumkan di sini 100.000. Sejauh ini memang ya luar biasa ya, berbentuk penekanan akan mengunjungi RT RW setempat ya. Itu biasa, yang namanya penekanan dari DC itu biasa. Tinggallah kita lagi memakluminya ya. Ini kan udah 2 tahun 4 bulanan. Dari dulu ini ya, dari jatuh temponya itu tanggal 15 Januari 2020 ya. Itu dari dulu ingin didatangi teman kita ini. Ya. Buktinya hingga saat ini belum didatangi. Jadi aku ini memang mempunyai DC lapangan ya. Sejauh ini kebanyakan itu daerah Jabodetabek, tetapi ini cakupannya juga sangat luas ya. Rata-rata di daerah itu ada yang didatangi, tetapi yang paling banyak itu daerah Jabodetabek. Saya juga tidak bisa menyebutkan secara detail, misalnya daerah Jawa Barat apa saja ya, daerah Jawa Timur apa saja. Saya nggak bisa secara detail, paling ya secara garis besar saja daerah Jabodetabek itu sudah sering dikunjungi oleh DC-nya ya. Tetapi disesuaikan juga dengan jumlah pinjaman. Kita tidak tahu juga seperti apa, kategori apa yang didatangi DC. Ada yang jumlahnya besar, misalnya satu daerah, jumlahnya lebih besar, tetapi yang ada yang lebih kecil, itu dikunjungi. Sementara dia satu daerah, nggak tahu juga kita seperti apa ya. Jadi DC itu sesuai daerah juga, misalnya jauh, dengan jangkauan mereka mungkin ya keberatan akan mengunjungi, karena butuh biaya juga untuk mengunjungi debitur-debitur yang jauh dari jarak mereka. Jadi ini juga masuk biaya checking ya. Ada beberapa dari teman-teman yang gagal bayar itu, ada beberapa yang sudah masuk biaya checking. Masuk biaya checking bukan berarti setelah 90 hari, tidak. Jadi tergantung dari penyedia layanan pinjaman online. Ketika mereka rutin, rajin menyerahkan data-data debitur, itu dari pas pertama kali kita di ACC pun bisa serahkannya ke OJK. Cuma bedanya antara skornya tadi, skor 1 apa skor 5 ya. Kolektibilitas itu tergantung dari ya berapa lama gagal bayarnya. Jadi bukan setelah 90 hari diserahkan, tidak, tergantung dari penyedia layanan pinjaman online. Jadi ini sudah ada beberapa yang masuk biaya checking. Jadi resiko terbesar ketika gagal bayar di pinjol aku laku ini masuk biaya checking. Itu saja ya. Jangan takut masalah apapun penekanan-penekanan dari DC ya, atau mengirim surat somasi, itu surat gugatan atau peringatan, itu jangan ditakutin ya. Jadi fokus saja sama kegiatan pribadinya, kerja ya. Jika ada uang, minta negosiasi, bayar pokok saja. Kalian meminta bantu bahwa benar-benar tidak bisa melakukan pelunasan keseluruhannya, jadi minta tolong dihapus saja bunga dan dendanya. Hanya bisa semampunya membayar pokoknya saja, itu pasti bisa. Coba saja dulu ya. Oke, saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.